Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Cahaya bilah bulan sabit hitam menebas kerang raksasa dan paus petir. Matahari hitam yang menyilaukan muncul dari udara tipis dan menyelimuti kedua Thunder Beast. Pada saat berikutnya, matahari yang terik meledak dengan ledakan, dan itu memancarkan ledakan besar yang mengguncang langit dan bumi, menyebabkan ruang di dekatnya melengkung. Lingkaran gelombang hitam beriak ke segala arah seperti benda berwujud. Kemanapun mereka lewat, semuanya berubah menjadi kehampaan. Setelah beberapa saat, ombak hitam menghilang, menampakkan kerang raksasa dan paus petir. Petir ungu pada kerang raksasa telah menghilang, dan retakan muncul di cangkangnya. Secara tidak jelas, darah biru mengalir keluar dari retakan tersebut. Thunderwale tampak lebih menyedihkan. Bola hitam telah menyusut ke ukuran aslinya, dan retakan juga muncul di permukaannya. Tubuh paus raksasa itu penuh dengan luka. Beberapa luka besar memanjang dari kepalanya ke ekornya. Untungnya, luka ini tidak dalam. Darah mewarnai laut di dekatnya menjadi merah. Namun, di depannya, sosok Han Li sudah menghilang tanpa jejak. Kerang raksasa membuka celah, memperlihatkan mata hijaunya. Mereka berkedip-kedip gila, tampak sedikit ketakutan. Meskipun telah kehilangan objek yang telah menghabiskan bertahun-tahun mengolah dan memadatkan, hidupnya tidak dalam bahaya. Dengan umur panjangnya, itu bisa memadatkannya lagi. Di sisi lain, Thunderwale membuka mulutnya dan menghisap bola hitam itu ke dalam perutnya. Sepasang matanya yang besar juga berguling-guling. Itu jelas sedikit ketakutan. Pada saat yang sama, ular petir di sekitarnya juga berangsur-angsur berhenti. Setelah kedua monster raksasa itu saling memandang, mereka secara alami tidak ingin melanjutkan pertempuran. Segera, berbalik dan perlahan menyelam ke laut, menuju kedua arah yang berbeda. Pada saat ini, di atas kapal guntur penyeberangan laut, yang sudah ribuan mil jauhnya, kehampaan di kamar Han Li menyala, dan sesosok muncul dari udara tipis. Itu Han Li. Dia memasang beberapa lapis pembatas di dalam ruangan, lalu duduk bersila. Dia membalik tangannya dan mengeluarkan sebuah benda. Itu adalah pisau panjang hitam, dan jejak kegembiraan muncul di matanya. Setelah pertempuran hari ini, dia akhirnya mengerti kekuatan pedang hitam ini. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan pedang pembunuh roh surgawi yang misterius, yang memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa, dia akhirnya mendapatkan senjata dewa yang cocok. Namun, pedang ini belum benar-benar menyatu dengannya. Dia masih perlu memperbaikinya untuk jangka waktu tertentu sebelum dia bisa menggunakannya dengan lebih mudah. Saat Han Li memikirkan hal ini, dia membuka mulutnya dan memuntahkan bola api hijau, yang melilit pedang hitam dan menelannya ke dalam perutnya. Dia melambaikan tangannya lagi, dan bola ungu seukuran kepala muncul di tangannya. Bola ini tidak bulat sempurna, melainkan berbentuk oval. Seluruh tubuhnya berkilau seperti batu giok, dan warnanya ungu tua. Pada saat itu, tidak ada jejak petir di permukaan kristal ungu itu. Sebaliknya, itu memancarkan lingkaran ungu sebening kristal. Jejak kekuatan hukum dipancarkan darinya. Han Li sedikit mengernyit. Dia awalnya berpikir bahwa bola itu adalah Demon Nucleus dari kerang raksasa, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, sepertinya bukan. Menurut legenda, binatang iblis yang telah berkultivasi ke alam abadi sejati tidak lagi memiliki inti iblis di tubuh mereka. Sebaliknya, mereka telah berubah menjadi Naschen Souls seperti kultivator manusia. Setelah mereka memahami kekuatan hukum, kebanyakan akan menempelkan kekuatan hukum ke beberapa bagian tubuhnya. Centaur Tai Chi yang dia bunuh sebelumnya telah menempelkan hukum waktu pada mata tunggalnya. Namun, ada juga beberapa binatang iblis abadi sejati yang, setelah memahami kekuatan hukum, akan menggunakan kekuatan hukum sebagai inti untuk memadatkan esensi tubuhnya dan membentuk inti iblis.
Untuk binatang iblis abadi sejati, inti iblis ini tidak mengancam jiwa seperti inti iblis. Itu lebih seperti prototipe alami dari harta ajaib. Oleh karena itu, setiap inti iblis sangat berharga. Dia menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkan hal ini. Dia memegang bola kristal dengan kedua tangan dan perlahan menyuntikkan kekuatan spiritual surgawi di tubuhnya ke dalamnya. Halo ungu di permukaan bola kristal ungu menyala sedikit, dan kemudian tidak ada perubahan sama sekali. Han Li sedikit mengernyit. Kemudian, dengan pikiran, busur listrik berwarna perak muncul di kedua tangannya dan memasuki bola kristal ungu. Bola kristal ungu segera bersinar terang, dan busur listrik ungu setebal lengan muncul, menghasilkan raungan teredam seperti guntur. Busur listrik ungu setipis jaring laba-laba juga muncul di dalam bola kristal. Setelah diperiksa lebih dekat, itu terdiri dari rune petir yang tak terhitung jumlahnya. Mereka terus-menerus berubah menjadi bentuk yang berbeda dan memancarkan kekuatan hukum guntur yang kuat. Seperti yang diharapkan, wajah Han Li bersinar, dan kemudian dia menatap tajam ke arah petir di dalam bola kristal, merasakan perubahan kekuatan hukum guntur dalam upaya untuk memahami misteri hukum guntur. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah tahun telah berlalu. Di ruangan yang diselimuti oleh pembatas, bola kristal ungu dikelilingi oleh busur listrik, melayang di udara dan berputar dengan lembut. Di bawah bola kristal, Han Li duduk bersila dengan mata tertutup. Di bawah kelopak matanya, bola matanya bergerak sedikit. Dia menggunakan indera ilahi untuk merasakan semua perubahan pada bola kristal. Setelah sekian lama, dia membuka matanya dan menghela nafas tak berdaya. Dia melambaikan tangannya. Busur listrik ungu di permukaan bola kristal segera menghilang, dan kemudian jatuh ke tangannya. Setelah memahami lebih dari setengah tahun, dia masih tidak tahu tentang hukum guntur. Sepertinya aku terlalu naif, dia tersenyum pahit dan bergumam. Cara hukum sangat misterius, dan proses pemahaman disertai dengan segala macam peluang. Meskipun dia telah mendapatkan bola kristal yang mengandung kekuatan hukum guntur, itu tidak berarti dia pasti bisa memahaminya. Untuk saat ini, dia sudah siap secara mental, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa. Tapi sekali lagi, dia tidak berakhir dengan tangan kosong. Hari ini, pemahamannya tentang kekuatan guntur lebih menyeluruh dari sebelumnya. Metodenya mengendalikan guntur dan kilat juga jauh lebih indah. Han Li membalik tangannya dan meletakkan bola kristal di sampingnya. Dia menyekat tangannya dengan air asli di pinggangnya, dan segumpal air deras terbang keluar dan jatuh ke tangannya. Dia mengetuk bola kristal ungu dengan jarinya. Krekle, krekle, dan busur listrik berwarna ungu muncul. Han Li memberi isyarat dengan kedua tangan, dan massa busur listrik ungu terbang keluar dari bola kristal dan bergabung dengan massa air yang deras. Begitu keduanya bersentuhan, mereka segera saling tolak dengan keras, dan busur air dan listrik menyala dengan liar. Han Li tidak panik sedikit pun. Dia dengan cepat membuat serangkaian segel tangan, melepaskan serangkaian segel mantra yang menyelubungi petir ungu dan air hitam pekat. Saat dia mengubah tekniknya, keduanya perlahan bergabung. 3 hari kemudian, Han Li sedang bermain dengan bola bundar seukuran kepalan tangan dengan beberapa pola petir ungu di permukaannya. Ini adalah Heavy Water Market Thunder. Namun, kali ini, dia menggunakan petir ungu dan air deras dari bola kristal untuk memperbaikinya. Meskipun dia belum mengujinya, kekuatan guntur bertanda ungu hitam ini benar-benar lebih kuat daripada guntur bertanda air berat yang dibuat dengan kekuatan Thunder Rock. Han Li mengungkapkan senyum di wajahnya. Dia membalikkan tangannya dan mengambil guntur bertanda ungu kehitaman, lalu melihat keluar jendela. Setelah perjalanan yang begitu panjang, kapal guntur telah meninggalkan pusat laut badai. Petir di awan di langit jelas berkurang. Mereka telah melewati lebih dari setengah perjalanan, dan mereka akan mencapai benua awan kuno dalam 3 tahun.
Mata Han Li berkilat dengan sinar kegembiraan. Dia melambaikan tangannya lagi dan mengeluarkan banyak air yang berat. Sebelum mencapai benua awan kuno, semua persiapan yang diperlukan harus dilakukan. 3 tahun kemudian, tebing berbentuk paru elang, tertutup salju dan embun beku, tergantung sendirian di langit. Di atas tebing, sebuah celah megah dibangun dengan batu merah tua yang tidak diketahui, yang tingginya lebih dari 100 zang. Sebuah plakat dengan karakter emas tergantung di atasnya, dengan tulisan, Eagle Sorrow Crossing, tertulis di atasnya. Di bawah tebing ada lautan awan putih yang membentang puluhan ribu mil. Awan bergulir di dalam. Setiap puluhan mil, akan ada puncak kecil yang muncul dari lautan awan, yang tampak seperti pulau yang mengapung di laut. Mereka tampak seperti pulau seukuran telapak tangan, tetapi kenyataannya, semuanya adalah puncak megah yang tingginya puluhan ribu zang. Puncak-puncak ini milik pegunungan Kren Krai, yang terkenal di benua awan kuno. Meskipun mereka hanyalah cabang dari pegunungan, mereka megah dan luar biasa. Saat itu masih pagi, dan matahari baru saja terbit. Di bawah sinar matahari keemasan pucat, seluruh lautan awan diwarnai keemasan. Di bawah angin gunung yang dingin, lautan awan menggulung dan menggulung lapisan-lapisan gelombang keemasan, yang tampak megah dan indah. Di tengah angin gunung, terdengar suara, muing, yang terdengar seperti muing sapi. Suaranya dalam, tetapi memiliki kekuatan penetrasi yang tajam, bergema di seluruh langit. Di lautan awan, monster raksasa menerobos gelombang emas, perlahan bergerak menuju Eagle Sorrow Crossing. Makhluk raksasa itu berukuran ratusan meter. Dari luar, itu tampak seperti penyu hijau tua. 4 sirip kura-kura besarnya seperti 4 dayung, perlahan melambai di lautan awan, mengaduk awan dan mendorongnya ke depan di bawah dorongan aliran udara. Di sisi lain, sebuah paviliun berlantai 3 yang tampak seperti sebuah kapal berharga telah dibangun dengan keahlian yang luar biasa di atas cangkang hijau gelap kura-kura raksasa itu. Itu kaya dihiasi dengan emas dan batu giok, dan tampaknya sangat megah dan indah. Saat ini, beberapa ratus orang sedang berdiri di geladak kapal harta karun. Sebagian besar dari mereka terlihat santai, melihat sekeliling dan menikmati pemandangan lautan awan di depan mereka. Di bagian depan geladak, yang posisinya paling dekat dengan kepala kura-kura, seorang pria berukuran sedang berbaju hijau sedang memegang pagar kayu eboni tebal yang tertanam di cangkang kura-kura. Dia berdiri melawan angin, memandangi Eagle Sorrow Crossing di kejauhan dengan mata cerah. Pria ini adalah Han Li, yang datang dari benua Wastelen jauh-jauh ke sini. Dia telah bertemu Sun ke DC Crossing Thunderbolt, tetapi mereka berpisah setelah mendarat di benua awan kuno. Pada saat ini, kura-kura raksasa yang dia tunggangi disebut Cloud Traversing Turtle, sejenis binatang roh terbang raksasa. Itu lembut dan mudah dijinakkan. Pada saat yang sama, ia memiliki daya dukung yang besar, yang membuatnya bagus dalam perjalanan di lautan awan. Karena itu, sering didomestikasi oleh beberapa kamar dagang besar untuk transportasi jarak jauh. Lagi pula, tidak semua tempat di benua awan kuno memiliki formasi teleportasi. Karena dia baru saja tiba di benua baru ini, dia tidak terbiasa dengan tempat dan orang-orangnya. Tentu saja, dia membayar sejumlah biaya perjalanan dan mengendarai Cloud Traversing Turtle untuk membiasakan diri dengan benua tempat jalur naga api berada. Dengan teriakan panjang dari Cloud Traversing Turtle, ujung cangkang kura-kura raksasa menghantam pintu masuk Eagle Sorrow Crossing. Setelah kejutan kecil, secara bertahap menjadi stabil. Di bawah bimbingan pengurus Cloud Traversing Turtle Boat, orang-orang berjalan menuruni tangga kayu yang dibangun di lereng cangkang kura-kura dan menginjak tebing yang tergantung di langit. Han Li juga menginjak tebing bersama orang banyak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas ke celah yang tinggi dan megah. Ada lebih dari 200 orang yang turun di sini bersama Han Li.
Kebanyakan adalah manusia, dan beberapa dari mereka terlihat seperti ras alien. Di antara manusia ini, orang-orang ini bukanlah manusia biasa, tetapi seperti para kultivator fisik di alam roh, mereka mengambil jalan untuk memperkuat fisiknya untuk meningkatkan kekuatan bela dirinya. Semua orang berjalan ke dalam di sepanjang jalan Gunung Feri, masuk dari pintu celah yang tinggi, dan sampai di aula yang sangat luas. Aula itu sangat kosong, dan hampir tidak ada perabotan. Hanya ada meja cendana merah sepanjang 3 kaki di sudut aula. Ada pembakar dupa di atasnya, dan itu mengeluarkan asap. Melalui lapisan tipis asap, Han Li melihat seorang lelaki tua berjubah ungu dengan janggut dan rambut seputih salju duduk di kursi berlengan di belakang meja. Matanya sedikit tertutup, dan kepalanya sedikit bergoyang. Sulit untuk mengatakan apakah dia sedang bermeditasi atau tidur siang. Melihat ki kultivasinya, dia adalah seorang kultivator tahap Grand Ascension. Tepat ketika mata Han Li hendak menjauh darinya, lelaki tua itu tiba-tiba membuka matanya dan menatapnya dengan mata cerah. Pada saat yang sama, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar di benak Han Li. "Senior, karena kamu memiliki kultivasi dewa sempurna, tetapi kamu dengan sengaja menekannya ke tingkat integrasi tubuh. Aku tidak akan bertanya banyak tentang alasannya. Tetapi karena Anda telah memasuki wilayah jalur naga api kami, Anda harus mematuhi aturan jalur naga api kami. Aku ingin mendengar detailnya." Han Li menatap lelaki tua itu dan menjawab dengan transmisi suara. Dia tidak berpikir ada yang salah dengan kata-kata yang tampaknya sopan tapi peringatan darinya, tapi dia bergumam di dalam hatinya. Mengapa dia dapat melihat kultivasi saya dengan kekuatan indera ilahi tahap Grand Ascension? Jalur naga api kami memiliki toleransi untuk mengakomodasi para kultivator dunia luar. Anda dapat yakin tentang ini, senior. Namun, Anda harus ingat bahwa sebagai makhluk abadi sejati, Anda tidak dapat ikut campur dalam perselisihan duniawi, mengganggu tatanan manusia, dan Anda tidak dapat membunuh manusia. Pria tua berjubah ungu melalui transmisi suara. "Terima kasih sudah memberitahuku." "Tentu saja." Han Li menjawab langsung setelah mendengar kata-kata itu. "Kalau begitu aku berharap yang terbaik untukmu, senior," kata pria tua berjubah ungu itu dengan nada sopan. Han Li sedikit mengangguk mengakui. Kemudian, dia berbalik dan berjalan keluar dari aula melalui pintu di sisi lain bersama yang lain. Di luar pintu istana ada alun-alun putih yang sangat luas. Ada banyak kereta binatang aneh yang diparkir di atasnya. Beberapa bisa berlari di pegunungan, sementara yang lain bisa terbang di langit. Mereka terutama disediakan untuk para pembudidaya tubuh fana itu. Di pegunungan lebih jauh, ada lapisan es putih yang terlihat seperti sabuk giok yang tergantung secara horizontal. Itu memantulkan cahaya menyilaukan di bawah sinar matahari. Setelah memasuki benua awan kuno, Han Li menemukan bahwa suhu di sini jauh lebih rendah daripada di benua Wastelen. Itu juga lebih dingin dan lebih lembab. Dia berhenti di tempat dan melihat ke kejauhan sejenak. Dengan membalik pergelangan tangannya, dia mengeluarkan slip giok dan mengirimkan indera ilahinya ke dalamnya. Di dalam slip giok ini adalah peta pelacakan yang dia peroleh dari aliansi Anika. Pada saat ini, meskipun hanya sebagian medan yang ditampilkan di peta, itu jelas jauh lebih detail daripada saat dia memeriksanya di Laut Blackwing. Selanjutnya, ada satu hal yang jelas berbeda dari sebelumnya. Kali ini, garis merah yang sangat mencolok muncul di peta. Mulai dari lokasi Han Li saat ini di penyeberangan Elang Berduka, itu mengarah ke tempat yang dikenal sebagai kota layang-layang putih di timur laut. Menurut peta, kota Baiyuan terletak di dalam perbatasan negara bernama Bangsa Baiyu. Jaraknya cukup jauh dari tempatnya berada. Agar aman, dia berencana melakukan perjalanan dengan kecepatan yang sesuai dengan statusnya saat ini sebagai kultivator tahap integrasi tubuh. Butuh waktu sekitar 10 hari baginya untuk sampai ke sana.
Benua awan kuno berbeda dari benua Wastelen. Apakah itu kepadatan ki spiritual langit dan bumi atau pembuluh darah spiritual? Benua awan kuno jauh lebih unggul dari benua Wastelen. Dengan demikian, jumlah sekte di sini jauh lebih tinggi daripada benua Wastelen. Setelah memastikan arahnya, Han Li menyimpan batu giok itu dan naik ke udara sebagai seberkas cahaya. Setelah terbang sekitar 8 hari, ekspresi Han Li tiba-tiba berubah sedikit saat dia terbang di atas hutan pegunungan yang rimbun yang tertutup salju putih. Dia segera berhenti di udara dengan ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Saat itu, dia merasakan aura pedang azure awan bambu dan Taois Xie jauh di dalam jiwanya. Namun, kedua aura ini sangat lemah, dan jika bukan karena kesadarannya cukup kuat, tidak mungkin dia bisa mendeteksinya. Setelah merenung sejenak, dia melihat sekeliling, lalu terbang lurus menuju lembah salju yang tersembunyi. Setelah mendarat di lembah, tubuh Han Li terbang melewati lembah sunyi seperti kera gunung. Pada akhirnya, dia berhenti di sebuah batu besar yang sangat datar di kedalaman lembah. Dengan lambaian lengan bajunya, dia menyapu semua salju di atas batu sebelum duduk dengan menyilangkan kaki. Dia menutup matanya dan dengan cepat membentuk segel tangan di depannya sambil melantunkan mantra. Di lautan kesadarannya, gelombang melonjak. Koneksi spiritual yang samar-samar terlihat sedang berenang di udara seperti benang tipis, terus-menerus mencari jejak pedang azure awan bambu dan Taois Xie. Namun, saat hubungan spiritual secara bertahap menjadi lebih jelas, untaian hubungan spiritual di udara tiba-tiba terputus. Bahkan koneksi spiritual yang sangat lemah benar-benar terputus, seolah-olah seseorang telah membaca mantra untuk mengisolasinya. Mengernyitkan alisnya, dia mengganti segel tangannya dan mengedarkan indera spiritualnya dengan sekuat tenaga dalam upaya untuk mendapatkan kembali hubungan spiritual itu. Namun, setelah beberapa saat, dia tanpa daya membuka matanya dan merentangkan tangannya sambil bergumam, sepertinya tidak mudah menemukan kalian. Han Li merasa agak sedih setelah kejadian ini, jadi dia memutuskan untuk bermeditasi di lembah terpencil lebih lama. Setelah memilah pikirannya, dia naik ke udara lagi dan terbang menuju kota White Kite. 3 hari kemudian, di luar kota putih yang terletak di persimpangan dua sungai di dataran, sesosok biru turun dari langit. Ini adalah pria jangkung dan lebar dengan dahi menonjol dan janggut tebal. Fitur wajahnya agak kasar, tetapi matanya sangat cerah, membuatnya tampak agak tidak pada tempatnya. Ini tentu saja tidak lain adalah Han Li yang menyamar. Sebelum memasuki kota, dia telah mengubah penampilannya menggunakan topeng aliansi Anika. Pada kesempatan ini, dia menekan auranya dan melangkah ke kota Baiyuan dengan penampilan manusia. Tidak ada salju di sekitar kota Baiyuan, tetapi suhunya juga cukup dingin. Tidak banyak orang yang melewati gerbang kota, dan kebanyakan dari mereka mengenakan pakaian berlapis katun tebal. Ada juga tim yang ditempatkan di kedua sisi gerbang kota. Kebanyakan dari mereka adalah kultivator pendirian yayasan, tetapi mereka tidak menginterogasi terlalu banyak orang yang lewat. Sepertinya mereka hanya bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban. Awalnya, Han Li merasa ini agak aneh, tapi dia segera mengerti. Kota Baiyuan hanyalah sebuah kota kecil yang terpencil di negara Baiyu. Sebagian besar orang yang tinggal di sini adalah manusia biasa, jadi pengelolaan kota lebih sekuler. Setelah memasuki kota, Han Li memeriksa peta di slip giok lagi. Kali ini, penandaan di peta bahkan lebih jelas dan detail. Itu membawanya langsung ke sebuah restoran di sebelah timur kota. Mengikuti jalan-jalan kota, Han Li berbelok beberapa kali sebelum akhirnya melihat spanduk dan papan nama restoran di gang yang tidak terlalu sibuk. Ketika sampai di pintu masuk restoran, Han Li mencium aroma kuat anggur yang diseduh oleh manusia. Mungkin karena sudah terlalu lama, tapi dia merasa itu sedikit berbeda dari yang dia ingat. Dia ingat bahwa ketika dia masih muda,
Paman Zhang akan membawa anggur lokal setiap kali dia datang berkunjung. Meja akan diisi dengan makanan kasar para petani, dan dia akan selalu meminumnya bersama ayahnya. Dia masih muda saat itu, jadi dia belum pernah meminumnya sebelumnya. Setiap kali dia menciumnya, itu akan menjadi sedikit menyengat. Ketika dia memikirkan hal ini, Han Li sedikit linglung. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dengan sikap mencela diri sendiri. Dia melangkah melewati ambang pintu dan memasuki restoran. Saat ini, menurut kebiasaan dunia sekuler, sudah lewat jam makan siang, tapi belum jam makan malam. Apalagi karena jalan ini relatif jauh, sebagian besar meja dan kursi di toko itu kosong. Hanya dua pemalas yang duduk di meja dan kursi di dinding, makan kacang asin dan minum anggur, mendecakkan bibir. Ketika seorang pelayan dengan handuk tersampir di bahunya melihat Han Li masuk, dia buru-buru menyapanya dengan senyum yang akrab. Sebelum dia bisa membuka mulut untuk berbicara, seseorang meraih bahunya dan memindahkannya ke samping. Seorang pria parubaya gemuk berjalan keluar dari belakangnya dan berkata sambil tersenyum, "Ini adalah kenalan lama. Biarkan saya menyapanya. Anda bisa menjalankan bisnis Anda." "Kenalan lama apa? Mengapa saya tidak memiliki kesan apapun tentang dia?" Pelayan melihat penjaga toko yang gemuk menyapa Han Li ke lantai 2. Dia hanya bisa menggaruk kepalanya dan diam-diam mengkritik beberapa kata. Kemudian, dia meregangkan pinggangnya dan bersandar pada bangku untuk mengendur. Han Li tanpa berkata apa-apa mengikuti penjaga toko yang gendut menaiki tangga kayu ke lantai 2 dan memasuki ruang pribadi terdalam di koridor. Begitu memasuki ruangan, penjaga toko yang gendut itu menggerakkan separuh tubuhnya untuk membiarkan Han Li masuk ke ruangan. Dia berbalik dan menutup pintu. Kemudian, dia melambaikan tangannya di udara dan lapisan cahaya redup segera menerangi dinding bagian dalam ruangan, mengisolasi suara di dalamnya. "Rekan kultivator, silakan duduk." Setelah melakukan semua ini, penjaga toko yang gendut itu membuat isyarat tolong, dan senyuman di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Han Li kemudian duduk dan melihat sekelilingnya. Dia menemukan bahwa formasi isolasi di sekelilingnya tidak terlalu kuat. Jika seorang kultivator sekalibernya ingin melihatnya, dia akan dapat melihat semuanya dengan jelas dari jarak 5 km. Namun lokasi ini relatif terpencil dan kurang menarik perhatian. Itu adalah tempat terbaik untuk bersembunyi. Rekan kultivator harus memiliki token pada Anda, bukan? Bisakah Anda mengeluarkannya dan biarkan saya memverifikasinya? Penjaga toko yang gendut itu juga duduk di hadapan Han Li dan berkata terus terang. Mendengar ini, Han Li tidak mengatakan apa-apa. Dia memutar pergelangan tangannya dan mengeluarkan slip giok yang mencatat misi dan peta pelacakan. Dia langsung meletakkannya di atas meja di depannya dan mendorongnya ke arah penjaga toko yang gendut. Setelah mengambilnya, dia menutup matanya dan memeriksanya. Dia mengangguk dan berkata,